Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Imam Azadi dari Teknik Otomasi PPNS akan menjelaskan tentang salah satu bagian dari SCADA. Dalam SCADA mungkin ada banyak sekali bagian-bagiannya, termasuk RTU, MTU, sensor dan aktuator, dan komunikasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang aktuatornya. Jadi pada SCADA itu selain komunikasi yang difokuskan, tentu ada sensor dan aktuator. Dan aktuator sendiri itu adalah alat peralatan mekanis untuk menggerakkan atau menghasilkan masukan coupling sesuai dengan sinyal kontrol atau dari sensor sedemikian rupa sehingga sinyal umpan balik akan berkaitan dengan sinyal masukan acuan. Dapat digambarkan contohnya seperti misal kita ada sensor LDR, kemudian ada pintu otomatis yang dimana ketika banyak cahaya pintu itu akan terbuka secara otomatis, dan bila ada cahaya yang sedikit itu akan tertutup. Jadi aktuator yang dibilang aktuator adalah penggerak pintu tersebut. Itu adalah konsep dari aktuator. Kemudian jenisnya ada 3, yaitu aktuator elektris atau listrik, kemudian ada aktuator hidrolik dan aktuator pneumatik. Untuk aktuator elektrik sendiri itu adalah aktuator yang berasalkan dari energi listrik yang diubah menjadi energi mekanik. Jadi untuk contohnya seperti motor, solenoid, itu semua aktuator elektrik. Kemudian ada aktuator hidrolik. Seperti namanya sendiri, aktuator hidrolik itu bertenaga hidro atau cairan. Jadi pergerakan mekanik yang dihasilkan itu dari cairan seperti itu. Jadi bergerak karena ada cairan. Seperti itu. Kemudian ada aktuator pneumatik. Seperti namanya, pneumatik itu dari udara. Konsepnya sama seperti aktuator hidrolik, namun dia menggunakan udara. Yang pertama, untuk contoh dari aktuator elektrik atau listrik adalah motor DC. Motor DC merupakan suatu mesin yang berfungsi menggunakan tenaga listrik arus arah atau direct current menjadi gerak atau mekanik. Jadi ini salah satu aktuator yang banyak digunakan ya untuk penggerak, dan salah satunya adalah untuk pergerakan robot. Jadi robot bergerak biasanya menggunakan motor DC. Ada juga nanti motor AC, namun yang paling sering digunakan adalah motor DC. Ini adalah simbol dari motor DC dan ini bentuknya. Ada banyak macam-macam. Salah satu yang sering digunakan adalah model PG. Itu sangat sering digunakan untuk robot beroda. Kemudian untuk bagian-bagiannya, yang terpenting dari bagian motor di sini adalah adanya rotor dan stator. Stator ini bagian yang luar dan ini tidak bergerak. Yang bergerak adalah rotornya. Jadi ini nanti akan diberi arus atau tegangan listrik dan motor tersebut akan berputar seperti itu. Kemudian ada motor AC. Motor listrik AC adalah sebuah motor yang mengubah arus listrik menjadi energi gerak maupun mekanik dari rotor yang ada di dalamnya. Sama dengan motor DC, namun ini adalah bersumber AC dan dia tidak berpengaruh kutub positif maupun negatif dan bersumber tenaga listrik AC tentunya. Ini simbolnya. Ini adalah motor AC. Banyak kita temui mungkin di katrol-katrol mekanik biasanya pakai motor AC seperti itu. Kemudian ini adalah bagian-bagiannya. Tentunya untuk perbedaan dan keuntungannya itu motor AC biasanya lebih murah ya. Ada di kipas angin kan harganya tidak terlalu mahal. Beda dengan motor AC. Motor AC itu sangat mahal. Jadi dan perawatan motor AC lebih sulit karena murahnya itu. Dia karena ada sikat karbon ini, ada bagian ini, dia akan selalu ada kotoran-kotoran di motornya.
Jadi sewaktu-waktu mungkin bisa rusak, dan untuk motor AC itu tidak lebih awet dari DC, jadi lebih awet yang motor DC. Kemudian ada motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup, sehingga dapat di-setup dan diatur untuk menentukan memastikan posisi sudut dan poros output motor. Jadi gampangnya motor servo itu motor yang ujungnya dapat diatur sudutnya. Jadi bila teman-teman pernah memprogram Arduino, itu ada program library khusus untuk servo, dimana motor servo itu diatur PWM nya atau pulse-nya. Jadi dengan mengatur pulse tersebut dapat diatur sudut-sudutnya. Kemudian ini untuk bagian-bagiannya ada DC motor, potentiometer, gearbox, dan circuit control. Nah, circuit control ini yang mengatur PWM tersebut. Kemudian ada motor stepper. Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan pada motor. Lah, motor stepper ini lebih presisi daripada motor servo. Fungsinya mungkin hampir sama, namun ini lebih presisi lagi. Jadi di tiap-tiap bagian ini akan diberikan tegangan, dan itu akan memutar motor ini sesuai dengan berapa kali putaran, seperti itu. Kalau motor servo kan cuma bergerak secara 360, kadang cuma ada yang 180, seperti itu. Kalau ini bisa berputar dan bisa diatur berapa kali berputarnya. Motor stepper sendiri banyak dipakai di 3D printing ya. Kemudian ada solenoid. Solenoid adalah perangkat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerakan. Solenoid merupakan sebuah kumparan yang terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat. Panjang solenoid biasanya jauh lebih besar daripada diameternya. Pada dasarnya, energi yang dihasilkan oleh solenoid merupakan hanya sebuah dorongan atau tarikan. Nah, untuk solenoid sendiri itu seperti ini. Jadi ini adalah kumparan-kumparan tembaga seperti ini. Kemudian ini adalah yang panjang. Ya, ini kan gambarnya sama. Ini pelungernya. Jadi ini yang bergerak berupa dorongan atau tarikan. Jadi ini nanti koilnya atau tembaga lilitan ini akan diberikan tegangan, dan nanti ini akan bergerak sesuai dengan arah koilnya ini. Jadi ini bisa masuk, bisa keluar, tergantung dengan tegangan yang diberikan. Seperti itu. Ini banyak dipakai untuk solenoid valve, seperti itu. Ini pakai solenoid. Kemudian ini masuk ke aktuator pneumatik. Jadi aktuator pneumatik adalah aktuator yang memanfaatkan udara bertekanan menjadi gerakan mekanik dengan memberikan udara bertekanan pada sisi permukaan piston sesuai dengan gerak pistonnya. Nah, ini intinya. Pneumatik itu nanti diberi angin, pelangernya ini akan keluar, kemudian jika disedot mungkin pelangernya akan masuk. Itu untuk yang single acting ya. Untuk yang double acting ini ada dua lubangnya. Jadi bila ini dikasih angin dia akan ke sana, bila ini dikasih angin pelangernya akan ke sana. Dan untuk yang single acting itu biasanya masuk ini biasanya bisa disedot ya, maksudnya anginnya ditarik seperti itu. Berpindah biasanya, anginnya berpindah. Berpindah itu biasanya kalau direset, anginnya direset itu biasanya akan mengulang lagi posisinya, seperti itu. Untuk kelebihannya, ketersediaan yang terbatas, ada mudah disalurkan, ketersediaan yang tak terbatas. Jadi kan udara, jadi pakainya itu ya tinggal udara, pakai
yang kompresor-kompresor itu tidak bisa menggunakan pneumatik. Kemudian fleksibilitas temperatur udara kan ya standar gitu, seperti temperatur, tidak seperti temperatur air yang mungkin air atau cairan yang bisa tinggi sekali. Kemudian aman, bersih, dan pemindahan daya serta kecepatan sangat mudah diatur dan dapat disimpan. Karena adanya kompresor tadi, udaranya itu dapat disimpan gitu. Kekurangannya memerlukan instalasi peralatan penghasil udara lain, yaitu dia memerlukan kompresor untuk beroperasi. Udah terjadi kebocoran karena udara kan dia sangat kecil kan, jadi bisa saja bocor, menimbulkan suara bising lah. Kalau teman-teman nggak tahu, itu biasanya kalau kita praktek untuk pneumatik biasanya akan banyak sekali bunyi cedak seperti itu. Selanjutnya adalah hidrolik. Aktuator hidrolik merupakan aktuator yang memanfaatkan aliran fluida atau oli bertekanan menjadi gerakan mekanik. Sama seperti halnya pada sistem pneumatik, aktuator hidrolik dapat berupa silinder tapi inputannya hidrolik. Jadi di dalam base-nya ini ada oli, biasanya ada cairan fluidanya seperti itu. Kelebihannya, fluida hidrolik bisa sebagai pelumas dan pendingin. Dengan ukuran kecil dapat menghasilkan gaya torsinya besar. Ya, contoh untuk hidrolik ini dia, ini seharusnya hidrolik, dia punya torsi besar, meskipun dia dorongannya kecil tapi torsinya itu besar, mempunyai kecepatan tanggapan yang tinggi, dapat dioperasikan pada keadaan terputus-putus dan kebocoran rendah, fleksibel dalam desain. Kekurangannya, daya hidrolik tidak siap tersedia dibandingkan dengan daya listrik ya. Daya hidrolik itu sedikit sulit ya untuk dicari, dan sistemnya mahal lah. Ini bahaya api dan ledakan ada, karena pakai fluida yang mungkin bisa terbakar gitu. Sistem cenderung kotor lah, ini sangat kotor sekali pakai hidrolik itu. Jadi olinya bisa di mana-mana. Mempunyai karakteristik redaman yang rendah. Nah, untuk hidrolik dan pneumatik ini sangat identik ya. Dan penggunaannya itu untuk hidrolik biasanya dipakai oleh crane atau buku-buku itu pakai hidrolik. Jadi lebih kuat untuk menahan beban-beban. Sedangkan untuk yang pneumatik biasanya digunakan untuk sistem-sistem yang ada di pabrik, mungkin yang mendorong mungkin produk-produk itu biasanya pakai pneumatik. Yang pokoknya yang ringan-ringan itu pakai pneumatik. Kalau pakai hidrolik kan nanti boros, karena ini tadi biaya sistemnya mahal. Seperti itu. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.